Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda, remaja, anak-anak, umat Allah Paroki Taman Galaksi, Gereja Santo Bartolomeus yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan minggu pada minggu kelima masa Paskah ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah saling mengasihi. Dalam hidup ini ada banyak sekali simbol untuk menunjukkan identitas kita. Ada KTP, kartu tanda penduduk, yang menunjukkan bahwa kita adalah penduduk Indonesia dari provinsi atau dari kota atau kabupaten tertentu. Ada juga KTA, bila kita menjadi anggota suatu kelompok tertentu, sehingga kita bisa menjadi anggota itu. Juga ada yang disebut SIM, sebagai tanda bahwa kita memiliki izin untuk mengemudi kendaraan tertentu, apakah itu motor atau mobil dan seterusnya. Kita juga memiliki surat nikah bagi yang berkeluarga, menunjukkan bahwa sudah menjadi suami istri. Untuk para imam itu disebut celebrate, bahwa sudah ditabiskan dan boleh merayakan sakramen-sakramen. Dan sebagai orang Katolik menunjukkan surat baptis, bahwa sudah dibaptis menjadi pengikut Kristus. Dan dewasa ini adalah yang disebut biduk untuk orang Katolik, bela rasa supaya bisa ikut misa atau perkumpulan tertentu. Dan lebih lagi pada saat COVID ini, peduli lindung bahwa sudah vaksin atau sudah bebas COVID, sehingga boleh mengikuti perjumpaan-perjumpaan tertentu. Ini semua adalah simbol-simbol yang menunjukkan identitas kita. Pertanyaannya untuk kita, apa simbol yang menunjukkan identitas kita sebagai murid Yesus, bukan orang Katolik, sebagai murid Yesus? Dalam Injil hari ini kita tahu bahwa identitas murid Yesus adalah saling mengasihi. Itulah yang Yesus tegaskan dan katakan untuk semua muridnya. Hendaknya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jika kamu saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Identitas kita sebagai orang Katolik tidak cukup hanya dengan surat baptis, dengan bela rasa, dengan surat nikah, dengan celebrate, dan lain-lain sebagainya, tetapi yang paling utama adalah saling mengasihi. Inilah perintah utama, hukum utama yang diberikan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, tenaga, akal budi, dan kekuatan. Dan kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Bagaimana perintah ini diungkapkan? Yesus sendiri sudah tunjukkan oleh saling mengasihi. Kasih agape, siap memberi, siap berkorban, memberi apa yang kita miliki dengan tulus, dengan jujur dan sukacita. Tujuannya hanya satu, demi kebahagiaan, keselamatan, dan kehidupan orang lain, bukan demi diri sendiri. Dan ini Yesus sudah tunjukkan, dia berkorban karena mengasihi kita sampai akhir, dan memberikan perintah untuk kita, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Lebih dari itu, Yesus meminta kita untuk mengasihi semua tanpa batas. Kasihlah musuh-musuh, berdoalah bagi mereka yang membenci kamu, berbuatlah baik bagi mereka yang merugikan kamu,
berkorbanlah sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Disitulah menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Identitas kita yang tidak dilihat atau yang tidak ditunjukkan dalam benda-benda mati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah sebagai murid-murid Yesus kita sungguh menunjukkan identitas kita, saling mengasihi suami istri, orang tua anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, kakak adik, juga dengan sesama di sekitar, dengan semua orang tanpa batas. Lewat semua itu kita akan menunjukkan bahwa kita sungguh murid-murid Yesus yang memberi yang terbaik demi keselamatan kebahagiaan orang lain. Rahmat Tuhan cukup bagi kita. Biar Roh Kudus senantiasa bersama kita. Maka marilah kita saling mengasihi sebagai murid-murid Yesus. Tuhan memberkati.